Halo? Halo? Kamu masih mute ya? Balik lagi di Big Talk. Aku hari ini bersama yang dulu sering mungkin kelihatan di fanpage, tapi sekarang udah jarang karena dia beralih ke IG. Dia telah mengkhianati fanpage. Oke, jadi jadi hari ini kita mau ngebahas tentang obsesi dan manipulatif. Nah, kalau menurut Alida sendiri, apa sih obsesi itu dah? Ya menurut obsesi itu lebih ke ya sama kayak judulnya obses gitu. Obses itu kayak ketertarikan yang berlebihan kali ya antara siapapun sih sebenarnya, nggak hanya konteksnya nggak hanya ada lawan jenis doang, tapi pertemanan pun juga bisa gitu. Terlalu obses kayak misalnya temennya nih nggak boleh main sama yang lain, boleh main sama dia. Itu kan kayak termasuk obsesi nggak sih, Beh? Nah itu sih menurut aku kalau obsesi, ketertarikan yang berlebihan aja gitu. Nah, mungkin aku setuju sama Alida kayak ya obsesi itu eh, ketika mungkin seseorang mengatasnamakan rasa sayang, padahal tuh mungkin dia nggak sayang tapi dia obsesi gitu kayak ya dia misalnya kayak kalau dalam relasi pacaran ya atau hubungan gitu. Nah, biasa kan orang-orang obsesi itu orang-orang yang kayak dia ngerasa kalau pacarnya itu milik dia, ya nggak sih kayak nggak ada yang boleh menyentuh nih orang kecuali aku gitu karena aku lagi maksudnya emang karena dia punya aku gitu jadi nggak ada yang boleh ini ya nggak ada yang boleh nyakitin mungkin kayak gitu kan. Nah kalau manipulatif sendiri itu biasa orang-orang menurut aku orang-orang yang obsesi dari awalnya obsesi tadi mereka beralih jadi ke manipulatif biar contohnya kayak gini deh ketika dia punya pasangan kan pasangannya itu obsesi sama dia sehingga kalau ketika bahkan kayak pelaku ya aku misalnya aku pelaku nih dah aku obsesi sama pacar aku gitu. Nah biasanya aku ketika aku buat salah aku nggak mau sampai hal salahnya aku itu malah jadi alasan untuk si pacar aku tuh mutusin aku atau ninggalin aku itu, makanya aku manipulatif jadi aku buat dia yang salah jadi sehingga dia nggak punya alasan untuk ninggalin aku. Menurut aku sih gitu ya. Kalau menurutku sendiri manipulatif tuh gimana? Maksudnya kayak ya bisa timbul tuh karena apa? Kalau aku manipulatif, ya mungkin awalnya gara-gara sama konteksnya sama yang kayak obsesi tadi ya. Ataupun dia yang ngerasa nggak mau salah, jadi dia apa namanya ya mati manipulatif tadi. Oke, nggak ada bentar. Nah, aku kurang tahu spesifiknya kenapa bisa jadi manipulatif ya. Tapi aku setuju dengan alasan kau tadi, gara-gara obsesi tadi, bener nggak sih, Be? Ya kan? Halo? Oh iya, ya pokoknya gagal obsesi tadi. Jadi mereka manipulatif. Aku nih bingung juga sih, soalnya kan banyak manipulatif tuh sama kayak playing victim nggak sih? Menurut aku beda. Oh ya beda. Kenapa beda tuh? Tapi coba mungkin kita harus buka ini kali ya. Kayak bener gak sih manipulatif? Soalnya kan kalau tadi dari beberapa definisinya, kalau aku lihat sih manipulatif tuh mirip-mirip gitu sama playing victim. Manipulatif, dia memanipulasi korbannya untuk merasa bersalah atau memanipulasi dalam bentuk hal apapun sih sebenarnya, nggak hanya dalam kesalahan, ya nggak sih? Nih aku buka dulu ya. Oke, Nah boleh. kalau menurut Kak Wici sama nggak manipulatif sama play victim? Beda. Apa Oke, kenapa bedanya? beda tuh?
Bedanya kalau manipulatif itu kan dia yang dimainin dia ini orang. Itu kan lebih ke dalam ya. Sih, ngomong apa sih? Dan saya letus. Enggak, ya, ya. Jadi manipulatif itu lebih ke yang dimainin dia tuh perasaan orang. Kalau playing victim manipulatif tuh dia bikin orang tuh ngerasa kalau dia yang salah. Ngerti gak sih? Kayak playing victim tuh actionnya. Kalau manipulatif tuh di pikirannya, ngerti gak sih? Pikiran orang yang dipengaruhinya. Kalau menurut aku ya, Manipulatif itu mengendalikan emosi orang lain biasanya. Jadi dia bisa mempengaruhi keinginan manipulatornya itu. Kayak aku misalnya, nah aku buat pikiran orang lain ya biar bisa ngikutin keinginan aku gitu. Orang-orang yang bertindak manipulatif itu biasanya orang yang sangat ambisius, sehingga tidak bisa menoleransi orang lain dalam berperilaku. Jadi kayak dia kayak ambisius, jadi dia nggak bisa menoleransi hak orang lain, yang dia pentingkan tuh hak dirinya sendiri gitu loh. Kayak gitu. Terus kalau playing victim ini hmm, masih berkolaborasi sebenarnya sama manipulatif tadi. Playing victim tuh tindakan, nah benar kata Kak Uci tadi, dia tindakan seorang yang membebankan suatu kesalahan kepada orang lain gitu. Jadi emang ya kalau playing victim tuh perlakuan, kalau manipulatif tuh di emosi dan di otak gitu loh. Kayak jadi yang dimainin tuh dari dalam gitu kalau manipulatif. Itu sih. Nah, tindakan ini tuh dipicu dari beberapa faktor seperti pelaku membutuhkan perhatian untuk dikasihani, itu biasa playing victim, ya playing victim. Atau pelaku ingin menghindar dari tanggung jawab atas masalah yang dia buat gitu. Jadi kayak ya dia baru playing victimin ke orang lain biar dia nggak kena gitu. Terus kalau misalnya kalian sendiri nih, kalian berdua pernah nggak jumpa sama orang yang manipulatif? kalau aku Siapa ngalamin dulu yang mau sendiri, jawab? kayaknya nggak pernah. Tapi aku pernah lihat orang, eh ada ternyata orang lingkungan aku. Saya saudara aku sendiri, orang yang manipulatif. Kalau dari segi misalnya relasi hubungan ya, terpacar mungkin aku nggak. Tapi teman aku sering dia jumpa pasangan yang manipulatif. Dan emang rata-rata sampai sekarang nggak ada yang lepas itu karena masih apa ya, ya terperangkap di situ. Karena dia masih percaya kayak contohnya kalau aku kan dia punya pacar. Nah terus tuh kayak seolah dia pernah bikin salah, terus balikan gitu kan. Nah itu terus jungkit dia sampai dia ngerasa kalau yang di hubungannya itu ya dia yang salah. Sampai kayak dia nggak mau ninggalin karena dia nggak siap dengan rasa bersalahnya itu. Karena menurut dia di hubungan dia itu dia yang paling jahat. Oke, tadi pendapat dari Kak Wici dan Baby masing-masing tadi ya. Ih, kok aku jadi pas jadi hostnya di sini. Jadi kalau aku aku sendiri manipulatif, nggak tahu ya ngerasain manipulatif atau enggak ya. Soalnya selama pacaran sih nggak ada sih, kayaknya sih dalam relasi pacaran belum ada. Terus relasi keluarga ya belum ada. Cuman ya aku sering ngeliat di sekeliling pertemanan aja sih, kayak kayak yang tadi Kak Wici bilang temen-temennya, sama aja gitu, bentuknya sama aja. Aku ngeliat di beberapa circle aja, bukan aku ngerasain sendiri. Tapi Gitu. rata-rata biasanya orang yang dimanipulatifin ya, dia tuh nggak nyadar, emang orang sekitarnya yang nyadar. Iya, betul. Mbak Baby sendiri pernah ngalamin? Kalau ngalamin langsung sih nggak pernah ya. Manipulatif tuh pernah nggak ya? Bisa berpikir dulu. Hmm, pernah Kak. Dari keluarga juga sih.
Tapi balik lagi ya, kayak ya udah gitu akhirnya kalau menurut kalau kita udah ngerasa kita dimanipulasi, kan kadang pasti ada kita sampai di titik kalau kita sadar kalau kita tuh lagi dimanipulatifin kan, pasti kan ada di titik itu. Nah, menurut aku ketika kalian sampai di titik itu, ya udah stop gitu kayak atau ya jaga jarak lah dari orang itu karena terus berada di lingkungan yang kayak gitu kan merusak mental juga sih. Nah, kalau tadi obsesi tadi sendiri, nah kadang kita tuh saat kita suka ya sama orang lain ya atau jatuh cinta gitu. Kadang seringkali kita tuh berharap ya kita beneran suka, tapi sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, bener nggak nih bener-bener suka sama orang ini? Atau yang kedua, apa kita cuma obsesi sama orang tersebut? Jadi sehingga kita ngerasa kita tuh suka, padahal sebenarnya kita obsesi gitu sama dia. Kayak mungkin obsesi yang kita maksud tuh kayak kalian tuh penasaran hidup dia sebenarnya gimana, atau kalian pengen tahu segala hal tentang hidup dia, jadi sebenarnya itu jadi obsesi kayak gitu. Terus juga banyak sebenarnya pengertian obsesi sendiri dalam konteks hubungan. Obsesi itu sebagai pikiran atau bayangan serta dorongan untuk menjalin hubungan atau berdua dengan objek cinta. Jadi kayak objek cinta itu yang dijadiin dia sebagai untuk dia ini obsesi dia itu objek cinta gitu, tapi nggak sih maksud aku? Kayak bayangan dan dorongan tersebut muncul dengan tiba-tiba dan sangat sulit dihilangkan, sehingga akan mengganggu dan menimbulkan kecemasan tersendiri. Jadi kadang mungkin orang yang obsesi pun secara nggak langsung dia tuh cemas gitu loh. Aku juga baru tahu karena menurut aku mungkin selama ini orang obsesi itu ya udah dia sibuk dengan obsesinya aja gitu. Nah, obsesi itu termasuk salah satu gangguan jiwa yang berupa sikap selalu menggoda seseorang dan sangat sulit dihilangkan. Ternyata nggak semudah itu menghilangkan obsesi. Aku pikir obsesi itu bisa hilang dengan ya mungkin dengan maksudnya kayak seiring ya hidup gitu, ternyata enggak. Ternyata emang obsesi itu salah satu penyakit mental kayak gitu. Nah, ciri-ciri itu juga ada. Kalau menurut kalian berdua apa tuh ciri-ciri yang paling kelihatan? Kelihatan. Nur yang disebutin tadi ya. Menurut kalian aja yang paling kelihatan kalau orang obsesi itu apa? Oh, lebih ke ini. Dia pengen, berada dalam pasangan ya. Dia pengen pasangannya itu cuman bergantung sama dia. Jadi dia bikin seolah-olah itu kayaknya yang aku itu tuh udah campur gitu, manipulatif sama obsesi. Jadi kayak dia bikin pasangannya tuh ya nggak butuh orang lain selain dia. Habis itu kayak ya udah dia bikin pasangannya tuh bergantung cuma sama dia dan sama orang lain nggak boleh. Kalau dari dia sendiri kamu nggak ada ciri-ciri orang obsesi? Em, ini aku nggak tahu siapa-siapa enggak. Cuman waktu SMA tuh, aku tuh sering banget dapet jajanan gitu. Kayak tiap hari dikasih terus. Kayak obsesi nggak sih itu masuknya? Menurutku, aduh sakit. Beda bisa aja itu secret admirer. Admirer. Nah, Ya kan jatuhnya jadi obsesi nggak sih dia Kak? Kalau obsesi itu misalnya dia ada kayak teror. neror Alida, terus Eh, kayak kemana-mana diikutin. kalau nggak tahu sih kalau itu, tapi tuh pernah diteror sebelumnya. Aku tuh ada masukin di IG second. Pernah nggak sih aku dimasukin kayak dia bilang foto aku tuh udah kemana-mana. Ada pakai foto aku di lainnya siapa gitu. Terus mengataslukakan muka aku, tapi namanya yang lain gitu loh. Kan serem banget ya. Aku nggak tahu sih itu obsesi atau cuma ditaruh biasa aja gitu. Mungkin ada dua kemungkinan sih sebenarnya kalau kayak gitu. Kalau dia pakai muka kok untuk ngapain gitu, misalnya dia lagi ngapain. Ya kemungkinannya dia pengen, misalnya gini, kadang kan ada orang yang nggak suka sama orang, jadi dia pakai nama apa muka kok untuk ngubungin yang lain biar nama kok yang jelek gitu kan.
atau ya emang dia iseng ngeliat kayak cewek ini cantik jadi dia pakai gitu. Sebenarnya dan kau tahu nggak itu siapa yang pakai? Nggak tahu. Nah mungkin orang iseng bisa juga kan. Kita nggak tahu sih, kalau aku pernah juga soalnya muka aku dipakai kayak gitu, dan sama aku juga nggak tahu itu siapa. Jadi kayak ya susah sih kalau untuk ini, kalau obsesi itu menurut aku ketika kalian punya pasangan yang gak masuk di logika gitu, misalnya kayak ketika kalian play nih, tiba-tiba dia tuh bener-bener yang kayak bombardir gitu kan ya sih, bener-bener yang kayak nggak mau tahu, bodo amat, kok harus selesaiin masalahnya sekarang. Dan kadang kan ada orang yang punya tipe kayak aku contohnya. Aku nggak bisa ketika punya masalah langsung aku selesaiin saat itu juga. Kayak aku tuh butuh jeda gitu untuk berpikir tindakan apa yang seharusnya aku lakukan. Nah, kalian sendiri, kau sendiri dah ya, kau pernah nggak dapat pasangan yang kalau punya masalah tuh mau saat itu juga selesai? Sengaja nggak kaget. Oke. Karena kan kamu nggak punya pasangan yang kayak gitu. Eh, saat ini pasangan aku seperti itu soalnya. Jadi ya itu. Nah, aku juga tipenya, karena ketika aku ngambil tindakan terlalu cepat, ada hal yang nggak bisa aku atasi gitu. Banyak sih mau dalam pekerjaan atau apapun, nah, makanya dalam relasi nggak begitu juga kan. Tapi itu mungkin karena versi kan, masalah orang beda-beda atau cara penanganan masalah orang beda-beda ya. Nah mungkin tipenya dia tuh dia pengennya tuh saat itu juga selesai gitu. Nah aku kan nggak bisa, kita harus Nah mikirin. iya, benar, benar, benar. Aku setuju, kayak kebanyakan cowok tuh, enggak sih, enggak kebanyakan, karena cowok aku nggak kayak gitu ya. Maksudnya kayak ya apa cowok yang kayak gitu, yang mau masalahnya langsung selesai hari itu juga, harus harus banget. Nah, karena dan kebanyakan cewek itu malah yang butuh jeda, butuh waktu untuk berpikir, butuh butuh waktu lah intinya kayak gitu. Nah, porsinya itu nggak akan jadi masalah sebenarnya, kecuali ketika kau nih butuh waktu berpikir, dia tetap ngepush kok sampai nelpon, sampai mungkin siapapun yang ada dia kontak, misalnya kayak yang dekat sama kau dia kontakin. Nah itu kan baru yang bahaya kan, itu kan nggak pada porsinya. Selagi masih pada porsinya dan dia nggak nengking atau nggak gimana gimanain, kok menurut aku itu nggak jadi masalah ya, karena kan kesepakatan dua orang. Kalau misalnya satunya ngerasa tertekan, itu baru jadi masalah dong. Nah, kayak gitu. Jadi menurut aku gitu. Nah, kalau manipulatif ini nggak cuma ada di pertemanan, juga banyak manipulatif. Jadi nggak cuma ada di hubungan gitu loh. Kayak aku ada sih jumpa beberapa orang manipulatif yang kayak mungkin mungkin aku juga kadang ya beberapa kali tuh jadi pelaku tanpa aku sadari gitu. Pelaku manipulatif gitu. Wow. Iya, tanpa aku sadari gitu. Tapi balik lagi kan, maksudnya ketika aku sadar, aku introspeksi. Sebenarnya kan kita tuh cuma perlu sadar kalau kita salah dan gimana kita memperbaikinya. Menurut aku gitu. Aku yakin semua orang pasti pernah salah, pernah gagal, pernah apapun lah yang buruk-buruk. Tapi kan gimana orang itu mengatasi masalahnya dan menyelesaikannya, kayak gitu kan menurut aku. Jadi aku juga nggak malu untuk ngakuin kalau aku pernah jadi pelaku, karena aku nggak terus-terusan kayak gitu. Maksudnya nggak yang nggak mau berubah gitu, nggak, pastilah, maksudnya aku mau ada kemajuan kan dalam hidup aku. Jadi kalau Kak Uji sendiri pernah nggak jadi pelaku manipulatif tanpa disadari? Mungkin pernah ya. Kayaknya pernah. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu lah. Kalau orang yang ngerasa kayak gitu. Tapi kalau karena lebih ke orang kiranya, karena kan aku kalau marah kan diam kan. Nah jadi itu orang kiranya tuh
kok kan aku yang marah, kenapa ini balik marah gitu. Padahal itu tuh aku diam tuh sebetulnya bukan marah, tapi aku mikir salah aku tuh di mana gitu. Memang mukanya aja yang nggak bisa dikontrol. Beberapa kawan aku tuh bilang kalau eh aku tuh kalau orang kawan aku marah ke aku marah balik katanya. Itu tuh masuk masuk manipulatif aja. Gak tahu. Padahal aku tuh nggak marah, diam aja. Aku ya sih diam, diam mikir gitu. Oh salahku di mana sih gitu. Kayak butuh space tuh aku mikir ini aku salah mana, karena aku salahnya di mana. Tapi orang tuh kayak ya kan nggak semua orang ngerti kita kan. Sebenarnya aku nggak nuntut semua orang ngerti aku juga. Cuy. Mungkin lebih ke silent treatment kali. Iya, karena aku seringnya kayak gitu kan. Emang sering bermasalahnya karena itu. Kayak mungkin 90% kelahi aku tuh cuman karena masalah aku diam gitu. Nah, itu kan sebenarnya bahaya ya, karena menurut aku, menurut Baby Beauty, terserah mau setuju mau enggak juga nggak masalah. Menurut aku semua hal tuh perlu dikomunikasikan. Kayak kadang aku juga mungkin pernah lah Lida ngerasa kayak aku diam doang. Dan ya emang bener itu tuh nggak baik. Maksudnya kayak ya dia nggak akan sadar juga salah dia apa atau tapi aku tuh kadang gini, kalau aku pribadi, kadang aku udah mencoba ngasih tahu nih, misalnya, saya gini ya, misalnya kita punya masalah nih dah, aku ngasih tahu nih, kok tuh gini-gini dah, gitu kan. Tapi kok ulangin bahkan mungkin yang lebih parah gitu, kok ulang dari yang aku kasih tahu gitu, ngerti nggak sih dia maksudnya? Nah, di saat itu aku cuma akan diam. Kalau menurut aku gini, yang penting aku udah kasih tahu, yang penting aku udah kasih tanda, kalau kau nggak mau ngerti atau kau juga nggak ngerti ya urusan kok gitu bukan tanggung jawab aku lagi untuk kasih tahu atau enggak. Aku sih kayak gitu. Nah, eh, banyak gitu hal-hal yang mungkin aku kayak gitu sama pasangan aku misalnya kayak aku udah ngasih tahu nih dia nih kayak gini tapi dia ngelakuin hal itu lagi tanpa dia sadari dan aku cuma diam dia ngerasa aku silent treatment dia. Padahal aku sudah pernah kasih tahu, cuma mungkin dia nggak sadar kalau dia melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya jadi masalah kan? Apa tuh?